ketiga sudah akan meluncur di map Purgatory. Ya, Survivors, kita bakalan masuk ke game yang ketiga yaitu map Purgatory. Bisa kita lihat di sini pesawat dimulai dari arah Skilots menuju area Quarry. Sudah terjadi penumpukan di area Skilots, yaitu ada P Esports melawan AK dari Vietnam ya. Ini ya Bung ya, sama-sama tim Vietnam ya Bung? Ya, Thailand dari AK. Oh, Thailand dan Vietnam, sorry. Betul sekali. Mana ada seorang LBT, Bedep, Nero, dan juga Situan berada di bagian dalam. Reset, Leong, Puanas, dan juga Puarak di tempat yang berbeda di bagian luar. Secara resource harusnya akan lebih unggul dari tim P Esports yang berada di bagian dalam. Namun secara setup tentunya ini akan menguntungkan bagi tim AK yang mana mereka ada di luar. Dia bisa kunci pergerakan P Esports biar tidak keluar dari bagian atas dan bisa saja akan mengundang dari Bigetron by Vitality yang berada di seputaran Force. Nantinya akan menunggu pergerakan P Esports yang berada di bagian bawah. Tentu saja itu membutuhkan waktu, apalagi dari tim P Esports dari Bigetron tadi menggunakan satu dinokular tidak mendeteksi siapapun di bagian bawah dari tim P Esports. Dan kali ini kita akan dipindahkan ke pertempuran dari tim RRQ berada di seputaran Sentral dan juga Gangster. Namun segera hadir 31 Agustus 2026 Buriram Bandel. Fokus lagi kita ke gamenya. Abai sendiri saja naik ke bagian atas lantai 2 bersama seorang Ran. Sudah memberikan tembakan terhadap seorang Demin tadi yang sudah terlihat Demin yang memberikan perlawanan. Namun Sanjin berhasil terjatuh, Demin pun terjatuh low. Dari kejauhan sudah akan terdeteksi tentunya keberadaannya menggunakan Kingfisher yang sudah ada di bagian tangannya. MDN memberikan revive terhadap seorang Demin karena dia menguasai satu vending mesin. Hati-hati Rans, hati-hati pergerakannya mungkin akan dibaca oleh seorang Lauhu. Kali ini berada di balik pagar. Sudah terdeteksi kali ini. Sudah saling mengetahui di tempat yang berbeda. Di bagian depan sana. Juga MDN akan berhadapan dengan satu orang malis. Sini Lauhu berhasil buat tertakedown. MDN terjatuh dia. Harusnya 4 poin eliminasi sudah dikantongi RRQ Kazu. Baik sekali di sini dari anak-anak RRQ Kazu. Seperti biasa, Sentral adalah milik RRQ Kazu. Mau siapapun yang turun di Sentral pasti RRQ Kazu akan berusaha melibat habis anak-anak yang akan merebut Sentral ya. Bisa kita lihat di sini. 4 poin eliminasi di menit yang kedua. Sangat baik sekali early game yang dimiliki oleh RRQ Kazu. Abai di sini dengan 800 koin yang sudah dimiliki. Ternyata terjadi pertukaran skill ya antara Abai dan juga Rans. Di game ketiga ini Abai dipilih untuk memegang Oscar lagi ya Bung ya? Iya, kayaknya karena mereka sudah tahu Sentralnya akan melakukan fight early. Mungkin perbedaan mereka tadi ketika hasil dari evaluasinya war di Delta A. Ya, Delta A. Itu war di Delta L itu kan early juga mereka. Nah, terjadi transisi di bagian sana, perubahan dari pemegang dari siapa yang akan menggunakan Valiant Dash. Nah, seperti itu. Namun, di tempat yang berbeda itu tersisa 10 tim. 2 timnya adalah tim P Esports. P Esports yang berada di seputaran Skilots ya. Dan juga AK yang ada di Skilots. Justru 2 tim itu tereliminasi ketika EJL melakukan rotasi dari bagian atas, dari bagian field juga. Itu masuk ke sana. Ternyata dua-duanya itu nggak bisa survive loh. Bahkan yang bener-bener terparty aja yang nguasain gitu. Itu udah sering kali terjadi. Nah, pesannya adalah untuk tim-tim yang ingin mungkin melakukan fight early, ya terparty ini sangat membahayakan seperti itu. ya benar-benar harus diperhitungkan lah ya Bung ya. Tapi kita berpindah dulu ke area Brasilia. Di sini sudah ada tim Famous yang akan langsung saja maju ke arah anak-anak esports Putrajaya. Sudah berhasil tereliminasi dari seorang Raja, tapi berhasil dihidupkan kembali oleh seorang Mikaca. Zues di sini sudah mengkonfirm 1 poin eliminasi, masih mencoba maju ke arah depan, tapi ternyata di sisi lain di area Force terjadi pertarungan Bigetron melawan IGEL Bung Surya. 2 player dari tim Bigetron by Vitality juga sudah berhasil dibuat terjatuh Cipeng dengan menggunakan 1 mini launchpad-nya, survive sendiri saja dan tidak memiliki koin untuk saat ini, yang mana ternyata benar-benar sendirian ketika Joel juga tadi tidak bisa survive. Dan pada akhirnya ini kalau kita nggak ngelihat dari sudut pandangnya EJL ya, berapa banyak poin eliminasi sejauh ini aja di catatan aku, mereka setidaknya sudah ketemu sama 3 tim. Dari AK, kemudian P Esports, dan kali ini Bigetron by Vitality. Sebanyak itu poin eliminasi mereka. Bahkan kali ini Baros
menggunakan baretanya berhasil memberikan serangan terhadap satu player terakhir dari tim Bigetron by Vitality. Dan benar sekali, 3 tim harusnya sudah di wipe out oleh AGL. Di tempat yang berbeda kali ini, kita akan segera menyaksikan yang mana nih. Ternyata Gangstar akan berhadapan dengan tim RRQ di tempat yang berbeda. Getna berhasil mendapatkan seorang Demon dengan menggunakan M79-nya, namun Dutch dual sniper di tangannya, kedatangan 2 player juga. Sanjit yang sudah berada di bagian depan, matanya diberikan backup dengan menggunakan 1 elektroterapi, namun Dutch tidak mendapatkan follow up dari siapapun. Masih bertahan, masih memberikan perlawanannya. Cukup lambat pergerakan dari seorang Abai dan juga ada Ranch di bagian belakang dan Buriram eliminasi Abai. 9. 2 player Sanjit terjadi, Min pun tumbang. 3 player RRQ berhasil mengkolek 2 eliminasi tambahan. Ini dia tim RRQ Kazu, raja dari segala raja, berhasil mengabsen tim-tim yang ada di pulau bagian sentral, Firebridge dan juga Lumbermill. Oh, tersisa 1 orang tadi ya, anak-anak dari Gangster Esports yang sudah berhasil lari untuk menghidupkan kawan-kawannya kembali. Tapi kita bergeser dulu, ini dia area Brasilia yang kita tahu sering sekali banyak terjadi penumpukan di sini. Area Brasilia rumah 7, tim Flash bertemu dengan tim Famous. Oh, dari seorang Zuez berhasil diculik oleh seorang Minchuok. Baik sekali, AC80 dari seorang Minchuok. ABCD masih mencoba memantau ke area Arsenal. Sudah ada Arfon yang dibuka, mendapatkan 1 informasi. Tadinya ada 1 orang terus berubah jadi kosong ya. Jadi dia otomatis ingin membuka aja tuh Arsenalnya. Tapi kita berpindah dulu ke area Bukit Mothos di sini. AGAL bertemu dengan WAG, Bung Surya. Secret WAG kali ini akan menjadi tim selanjutnya. Benar saja 9 ternyata poin eliminasi yang dikantongi oleh tim AGAL. Ada Saifa berada di bagian depan, termasuk Raser dengan Valiantes pegang 1 sniper gitu loh untuk saat ini. Tentunya ini bukan transisi yang mudah yang biasanya menggunakan marksman rifle kali ini. Dan Tekoi berhasil memberikan tabrakan terhadap seorang Saifa, namun Tekoi pun sudah berhasil buat terjatuh. Masih ada Nan Saifa di balik 1 wall yang sudah terpantau, namun dari kejauhan juga serangan datang dari seorang Diu dengan menggunakan Saifernya berhasil mendapatkan seorang Nan Saifa. Masih ada 1 player lagi dari tim Secret WAG Hong M sudah tertadi dan wipe out. AGAL mendapatkan korban selanjutnya. Itu dia AGAL yang semenjak dari game 1 benar-benar kuat banget kalau kita ngomongin AGAL di early game ya. Tadi dia turun di area fields, dia tahu terjadi peperangan ada di Skilot, dia langsung mencoba memanfaatkan, berhasil. Terus rotasi ke Forge, Bigetron dimakan sama dia, dia rotasi ke atas, WAG dimakan juga sama dia ya. Tapi kita juga ada tim lain di sini yang ternyata terjadi gesekan di area Crossroad. Apa namanya ini? Arsenal. Arsenal di sini ya. Esports Putrajaya bertemu dengan tim Flash di sini. ABCD mencoba masuk ke dalam, tapi sudah ada Rio yang berhasil tumbang. Masih coba masuk ABCD, di depannya sudah ada ternotis Mikaca di sana. Masih mencoba repair face-nya dulu terlebih dahulu oleh seorang ABCD. M590 sudah di tangan, masih mencoba mencari informasi. Dan ada Valiantes yang dibuka. Mikaca nampaknya tidak bisa berkata apa-apa karena memang lawannya itu 2 orang ya Bung Surya. Ya dari tim Flash komit karena memang kayak gitu ya, struktur bermain dengan Casey ya kayak gitu loh. Saat Valiantes di depan, Casey-nya di belakang, nggak bisa jarak berjauhan. Kenapa? Karena pertama elektroterapi itu kan ada kabelnya bisa dilihat lawan, jadi mudah dibaca lawan kalau berjarak jauh. Kemudian nggak ada backupan yang cepat juga kalau mau merevive dengan Tifa-nya. Makanya ya memang kayak gitu kalau kita ngelawan player yang di backup dengan Casey. Kayak tim Flash juga melakukan hal yang sama kan, ketika ABCD di backup oleh player Casey-nya kayak gitu juga, jalur-jalur mereka akan sama masuknya. Kita juga akan melawan 2 orang itu, Valiantes dan Casey. Namun kali ini RRQ dengan 7 poin eliminasi, mereka akan bergesekan dengan tim Gangster yang mana sebelumnya tadi sudah mereka jumpai the base. Masih lewat terjatuh kali ini. Kiriman dengan Raidam, namun Abai sudah berada di bagian depan, siap mengeksekusi. Abai. Kanan keluar dan dapetin 1. Valiantes masih ada dan siap digunakan dan Abai. benar saja MDan berada di bagian 1 keluar kali ini. Dan tersisa 1 lagi. Pergi menjauh, 1 orang Lauho, player terakhir dari tim Gangster yang harusnya sudah diketahui, bahkan sudah tertandai dengan penggunaan Moko, salah satu player dari tim RRQ Kazu.
semakin komit, semakin solid pergerakan yang akan dilakukan Abai memimpin teman-temannya. Ada Rans juga di bagian belakang. Satu upaya pelemparan flash freeze, namun akan diintip di bagian dalam. Tidak ada Lau pasang badan, tidak ada Glual yang terpasang. Itu dia satu pertahanan Glual. Akan coba dilakukan oleh seorang Lau, namun Abai dan Rans berdua di bagian depan sana. Dan ini di akhir dari perjuangan Gangstar di tangan RRQ Kazu. RRQ Kazu, dia sudah kembali ke playstyle-nya yang seperti season sebelumnya. Abai sekarang sudah dipercayakan kembali untuk memegang Oscar. Otomatis itu membuat Abai menjadi orang pertama. Tapi kalau gua ngomongin RRQ Kazu, emang gua lebih suka line up yang kayak gini aja sih, Bung. Dia Abai itu emang kayaknya DNA-nya orang pertama aja gitu, Bung. Kayak jadi kalau kita ngelihat Abai disuruh nempelin orang, contohnya kita ngelihat Abai nempelin Rans, kayak jadi agak kurang cocok aja gitu, Bung. Setuju nggak lu, Bung? Ya, setuju karena hasilnya selama ini nggak begitu baik ketika Abai di depan gitu. Kalau hasilnya ternyata lebih baik kan Abai posisi kedua, mungkin aku nggak setujunya di sana. Karena kita belum melihat hasil yang sangat bagus saja ketika Rans di depan, Abai posisi kedua. Nah, yang cocok ketika Abai ada di posisi kedua itu adalah ketika Dir yang main. Nah, Dir itu bisa tuh ngebaying bisa, ngeras cepet bisa, tergantung segmen juga menurut aku. Ketika Dir dimainkan di bagian depan itu kadang memang ada beberapa tempat yang dia nggak bisa ngebaying lebih lama, dia harus melakukan fight, mungkin peran dari teman-teman yang ada di bagian belakang juga. Tapi sejauh ini kalau memang Rans dan Abai aja momennya adalah dua orang itu, ya memang harusnya kalau mau udah pasti kuat Abai ketika di bagian depan, karena itu adalah udah matangnya strategi matangnya mereka ya kayak gitu dibandingkan Rans. Tapi nggak salah juga ketika mereka ingin mencoba Rans di bagian depan, dan pada akhirnya kan tetap aja mereka gagal tadi di Delta Isle. Kemudian ketika Abai juga pegang Beaston nggak begitu baik juga, ternyata kan dilepas juga Beastonnya, bukan hanya dari skill aktif aja. Kayak pet aja Abai itu udah pegang dinokular lagi, nggak pegang Beaston lagi. Jadi fokus dia mungkin untuk memberikan serangan cepat di bagian depan, nggak perlu main granat. Kalau Abai harus main granat, takutnya DNA dia sebagai raser, jadi peluang-peluang bermain dengan eksplosif itu nggak ada gitu. Karena udah terbiasa main senjata shotgun, dipasangin Beaston, jadinya kan kadang lupa nih. Runtutannya seperti apa ya kalau kita pegang Beaston tuh, apa tembak shotgun langsung atau lempar granat dulu atau seperti apa, itu kan ada perbedaan, feel-nya berbeda lah gitu. Ya, setuju banget. Terus juga ngomongin tim RRQ Kazu, masih seputar RRQ Kazu, ternyata dia kedatangan tamunya itu tim esports Putra Jaya berhasil menumbangkan 2 player raja dan juga seorang Ryu Kenshin. Ternyata berhasil dieliminasi juga oleh anak-anak tim RRQ Kazu. 15 poin eliminasi di menit 12, Bung Surya. Ya, jangan terlalu lama juga, mereka tadi sudah seperti ini agresifnya bermain di game pertama. Tapi sayangnya mereka gagal masuk ke dalam zona kan, terlambat tadi. Iya. Nah itu, terlambat masuk ke dalam zona itu menjadi PR yang cukup penting juga aku rasa dari tim RRQ. Jangan kelamaan, harus bisa objektif, mereka tetap dapat zonanya. Secara eliminasi sudah cukup banyak, tapi alangkah sayangnya ketika mereka gagal untuk bisa maksimalkan kesempatan di game ketiga ini. 4 tim tersisa kali ini, AGL, RRQ Kazu, Team Flash dan juga God of Love yang akan memperebutkan satu buaya. God of Love sudah berada di bagian bawah. Ada tembakan yang dilakukan oleh The Zoom dengan menggunakan senjatanya tadi menuju ke arah player God of Love yang sedang melakukan rotasi menuju ke arah satu rumah A yang 4 orang. Di Team Flash cukup solid, cukup komit, bertahan aja di posisi atas, namun berhasil ditangkap oleh seorang Maaf. Berhasil mendapatkan juga seorang Pichu dari kejauhan, namun Chwil masuk bagian dalam menghindari tembakan-tembakan yang akan dilakukan oleh player-player AGL yang berada di bagian atas sana yang sudah terdeteksi saat ini oleh Team Flash. Namun sayang sekali elektroterapi sepertinya sudah tergunakan tadi. Sayang juga di tempat yang berbeda, Rans harus ter-take down oleh sniper yang digunakan Baros dari kejauhan. Abai berada di bagian bawah, sudah terdeteksi sepertinya penggunaan Popo tadi dari tim lawan. Dus terjatuh, Maal pun tumbang. Masih ada satu orang Abai yang entah apa yang akan dia lakukan. Bertahan di bagian bawah, memberikan tembakan dan harus puas di flashman keempat saja. Nameless terjatuh. Masih ada Saifa memberikan upaya revive kali ini. Gojo di tempat bagian dalam. Duel dengan seorang Saifa dan sayangnya God of Love tumbang di flashman ketiga saja. 2 tim tersisa.
Tim Flash masih berada di bagian dalam, sementara EJL sudah akan mengunci pergerakan kiri dan kanan jendela dari bagian rumah ayam. Riptide Raidam sudah dikirimkan, mempersulit pergerakan 3 player dari Tim Flash. Namun masih ada Degatur di bagian bawah, mungkin akan mendapatkan Saifa, tapi ternyata menuju ke satu jalur yang sama. Seorang Degat, satu mini launchpad digunakan, naik ke bagian atas mencari satu tempat yang cukup unggul dibandingkan player-player lainnya. Micok berhasil buat terjatuh The Zoom, memberikan upaya pelemparan granatnya sehingga Dekat berhasil mendapatkan seorang Baros di tempat yang lainnya. ABCD terjatuh kali ini. Nameless Saifa masuk ke bagian batu, masih ada 2 player, dapat satu. Micok masih ada mendapatkan seorang Saifa, namun Nameless sendiri kali ini akan kesulitan memberikan perlawanan. Micok berhasil dibuat terjatuh oleh seorang tim dari tempat yang berbeda dan menyisakan Degat di balik satu keluarnya, yang mana 2 arah yang berbeda memberikan serangan terhadap seorang Degat yang sendiri saja. Diu, 2 sniper di tangan, akan berduel dengan seorang Degat yang masih fokus ke bagian bawah, dan itu dia akhir dari tim lawannya. EJL berhasil mendapatkan booyah. AGAL atau All Gamers Global berhasil mendapatkan booyah di match yang ketiga dengan total poin 25 kurang lebih ya tadi Bung ya. Dia dapatkan baik sekali dari early game. Dia sudah berhasil mengumpulkan poin eliminasi yang cukup banyak. Bisa kejelas